siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan yang akan kita baca. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau Tuhan Allah yang ajaib. Engkau Tuhan Allah yang mulia. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan luar biasa. Terima kasih, dan sampai hari ini kami boleh tetap belajar untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Mu. Kau kuduskan, Kau berkati, Kau berikan kami hikmat untuk mengerti apa yang kami baca, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kuduskan setiap saluran, setiap apa yang kami gunakan, sehingga sungguh-sungguh tidak menjadi halangan, dan kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami untuk boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi dari 2 Raja-Raja 20, mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang berkata demikian. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dan Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata,
itu perkara ringan bagi barang-barang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Kita membaca tentang Hizkia, perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Saat itu Hizkia pada saat dia mendengar bahwa ada pesan dari Nabi Yesaya bin Amos, orang yang peka mendengar suara Tuhan saat itu. Dikatakan bahwa dia akan mati. Wah, setiap orang kalau mendengar kamu akan mati karena kamu sakit, tidak akan lama lagi, tidak akan pernah bisa disembuhkan. Kalau sekarang ini dokter sudah angkat tangan, give up. Kita punya perasaan pasti akan sangat sedih, takut, dan kalut. Macam-macam akan timbul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Oh, hidup kita akan merasa susah. Ya, itu tidak gampang untuk mendengar berita bahwa kamu akan mati dalam beberapa saat lagi. Itu satu hal yang menakutkan bagi setiap orang. Begitu juga yang dialami oleh Hizkia, seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat menjadi berkat bagi bangsa Yehuda, umat pilihan Allah. Dia memberi contoh dan teladan untuk hidup takut akan Allah. Tapi penyakit tidak bisa disangkal. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya pergumulan yang walaupun dia dekat dengan Tuhan tidak berarti bahwa dia lepas, dia bebas dari masalah, pergumulan, tekanan, sakit, penyakit, atau apapun. Semua diizinkan Tuhan. Semua diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat apa kita kembali berbalik kepada Allah dan mencari wajah Tuhan. Pada saat Hizkia mendengar bahwa dia akan mati, dia langsung memalingkan mukanya, mengarah kepada tembok. Dia menangis. Hancur hatinya, hancur. Tuhan, masa sih Tuhan kau biarkan aku mati? Aku yang mengasihi Engkau. Tuhan, dia menangis meraung di hadapan Tuhan. Saudara, saat kita juga diperhadapkan ada masalah, tekanan, ataupun hal-hal yang membuat hidup kita susah, sulit, sakit, penyakit sekalipun. Pada saat kita berbalik minta tolong Tuhan, tolong saya Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Menangis meraung. Allah mendengar doa kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia dengar. Sehingga saat itu Nabi Yesaya yang sudah berjalan balik pulang, Tuhan langsung katakan kembali. Katakan, sampaikan. Ada pesan bahwa Tuhan menyembuhkan Hizkia. Karena apa? Hizkia benar di hadapan Tuhan. Hizkia menangis. Hizkia berbalik kepada Allah dan mencari wajah Tuhan. Ada keselamatan. Ada kesembuhan. Ada mujizat. Ada harapan. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Firman Tuhan katakan begini. Iman itu membangkitkan kembali kepercayaan Hizkia kepada Allah. Iman kita pun saat apapun yang terjadi dalam hidup, bangkitkan, bangkit dan katakan bersama Tuhan, saya sanggup lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Yang tidak mungkin, dokter sudah memvonis kita sekalipun, tapi Allah lebih berkuasa daripada dokter. Atau tekanan apapun, atau kita mungkin dililit hutang, kita tidak bisa lagi membayar. Kita ketakutan, debt collector sudah datang. Kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Berbalik, dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Jalan keluar yang Tuhan beri seringkali tidak masuk akal. Tidak bisa dihitung, tidak bisa diikuti dengan apa yang kita pikirkan secara manusia. Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan, untuk menolong, membawa kita keluar
dari tekanan, dari masalah, dari hutang, atau apapun yang ada dalam hidup kita. Bergantung dan percaya, mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Sehingga pada saat itu, Hizkia juga mengalami mujizat Tuhan. Mujizat bahwa hidupnya menjadi 15 tahun lagi. Saudara, ditentukan 15 tahun, tapi pada saat 15 tahun itu, kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi berkat, menjadi teladan dalam setiap perkataan, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita pikirkan, kita beri yang terbaik. Di situ kita tahu hidup kita ini hanya anugerah. Kuasa mujizat Tuhan masih berlaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai pada pembacaan berikutnya. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,